kami dari tim Impact Kreatif di Hackathon 2.0. Nah, kali ini kami membuat sebuah aplikasi sistem informasi riwayat kesehatan yang berfungsi untuk memberitahukan riwayat kesehatan seseorang untuk data pribadinya sendiri. Di sini udah 10 ya. Sekarang udah 10, masih ada lagi calon-calon yang ingin presentasi di awal. Bisa silakan langsungkan tangannya. Ada Asep yang sekarang sedang di sini. jadi kameramen tim kami. Berikutnya langsung saja kita demo. Di sini 2. Nah, di sini kita lihat tampilan awal dari aplikasi kami adalah seperti ini. Ini adalah login dari administrasi. Nah, nanti user yang bisa menggunakan aplikasi ini dibagi menjadi 3. Ada administrasi. Administrasi itu berupa admin yang ada di rumah sakit atau di tempat berobat. Lalu yang kedua ada dokter yang memeriksa pasien. Yang ketiga ada si pasiennya sendiri. Kalau untuk administrasi untuk apa? Untuk mendaftarkan pasien yang akan berobat. Yang kedua dokter untuk apa? Untuk mengecek riwayat kesehatan pasien tersebut. Dan yang ketiga untuk pasien adalah untuk mengetahui riwayat kesehatan dari orang itu tersebut. Dan yang keempat adalah untuk dari dinasnya sendiri. Jadi dinas kesehatan bisa memantau infografis dari data-data yang sudah terkumpul dari sistem ini. Jadi pemerintah dapat melihat penyakit mana sih yang paling banyak kasusnya di Indonesia seperti itu. Oke, jadi diharapkan dengan adanya sistem informasi ini pemerintah dapat melakukan atau memutuskan keputusan yang sangat tepat dalam pemberantasan atau pencegahan suatu endemik penyakit di suatu daerah karena ada data dari sistem informasi yang kami buat. Oke, berikutnya kita demo aja langsung. Di sini adalah ada halaman dari administrasi. Administrasi ini fungsinya untuk mendaftarkan pasien yang akan berobat di suatu rumah sakit atau puskesmas atau dokter umum. Username-nya misalkan kita masukkan di sini yang sudah kami buat adalah Udin, passwordnya. Nah, itulah. Nah, ini adalah halaman awal dari administrasi. Di sini ada beranda. Biasa beranda itu say hello terhadap usernya. Lalu berikutnya ada registrasi pasien. Nah, registrasi pasien ini untuk mendaftarkan pasien yang akan berobat di situ. Nah, di sini misalkan kita mengambil satu data yang sudah ada di database 154111129000001. Oke, periksa. Nah, kalau misalkan datanya tidak ditemukan akan tampil seperti ini. Artinya pasien belum memiliki akun. Oke, kita ulangi sekali lagi. Nah, ini jika pasiennya telah ditemukan atau telah terdaftar di sistem informasi kami. Di sini ada data-data dari pasien, ada nama, jenis kelamin, dan alamat. Oke, jika yakin ini adalah pasiennya, maka klik simpan. Nah, jika telah klik simpan, maka akan masuk ke daftar tunggu yang akan diperiksa oleh dokter. Oke, sekarang kita masuk ke halaman dokter. Nah, halaman dokter sebelumnya dokter harus login sebagai administrasi, tapi kita demokan di sini. Anggap saya dokter sudah login. Nah, di dalam dokter ini dia bisa melihat beranda dan data registrasi dari pasien. Data registrasi dari pasien ini apa? Tadi yang telah didaftarkan oleh admin dari sistem informasi tersebut. Oke, di sini fungsinya dokter adalah mengisi riwayat kesehatan dari pasien tersebut. Apa saja yang akan diisikannya? Nah, kita klik periksa. Nah, di sini akan muncul ID pasien, nama, dan penyakitnya apa yang saat ini didiagnosa dan obat yang diberikan oleh dokter saat itu apa. Selain itu, dokter juga dapat melihat riwayat penyakit dari pasien tersebut. Di sini di atas ada tombol riwayat penyakit, bisa diklik. Nah, nanti akan muncul sebelumnya pasien ini mengidap penyakit apa, sehingga jika ada riwayat seperti ini, maka dokter pun dalam memutuskan atau mendiagnosis suatu penyakit dari seorang pasien itu ketepatannya pasti akan bertambah persentase dalam memutuskannya.
Oke, misalkan pada saat ini pasien bernama Eka Erdiansyah ini sedang sakit muntaber, lalu diberi obat Wood misalkan dan Sangobion. Nah, jika ini yang dipilih lalu klik simpan. Oke, kalau sudah disimpan maka data pasien akan hilang dari sini karena dianggap sudah selesai diperiksa oleh dokter. Oke, untuk membuktikannya sudah selesai, kita lihat ke di sini ada halaman dari si pasien yang tadi diperiksa. Sama seperti halnya administrasi dan dokter, pasien juga harus punya akun untuk login ke sistem informasi ini. Kita coba. Nah, ini ada beranda dan ada riwayat penyakit yang bisa dilihat oleh si pasien. Nah, tadi yang baru diinputkan adalah nomor 4 muntaber. Tanggal berapa? Nah, tanggal diperiksanya juga ada di sini. Untuk detailnya kita lihat di sini, detailnya itu adalah pasien tersebut sakit apa, berobatnya di mana, siapa yang memeriksanya, tanggal berapa, dan obat yang diberikan oleh dokter itu apa aja. Oke, itu untuk di pasien. Berikutnya untuk yang dinas. MVP pun nggak apa-apa. Jadi nggak usah sungkan buat presentasi dan misalkan nggak usah fokus sama video, tapi kalau ada slide atau pitching segala macam bisa dipersiapkan dari awal lagi dari sekarang. Itu aja sih paling. Nah, ini login dari dinas. Kita coba. Nah, halaman dinas ini berfungsi untuk pemerintah melihat penyebaran penyakit atau misalkan di suatu daerah sedang terserang penyakit apa warga-warganya, sehingga nanti pemerintah dapat memberikan keputusan yang tepat, misalkan memberikan bantuan logistik berupa obat-obatan sesuai dengan penyakit yang menyerang daerah tersebut. Misalkan influenza yang menyerang suatu penyakit, misalkan di Garut hampir 80% penduduknya mengalami sakit influenza, otomatis pemerintah seharusnya mengirimkan logistiknya itu adalah obat-obatan untuk influenza, seperti misalkan ya obat batuk, obat pilek, dan lain-lainnya mengenai influenza. Oke, di sini contoh infografisnya adalah seperti ini. Di sini dibagi dua, ada infografis secara nasional dan ada infografis secara lokal. Lokal itu dari provinsi atau dari kota, lebih spesifik lagi. Kalau ini secara nasional. Oke, kita coba diklik. Nah, ini contoh infografis dari nasional. Di sini dari grafik tersebut kita bisa lihat bahwa pada tahun 2015 ini bulan Oktober tepatnya, jumlah penyakit yang paling banyak diderita oleh warga Indonesia adalah influenza dengan sebanyak 2 kasus. Nah, sisanya ada 1 kasus SARS, 1 kasus disentri, 1 kasus rabies, dan 1 kasus muntaber. Oke, berikutnya yang lokal kita coba. Nah, pada saat pertama kali masuk ke halaman infografis penyakit lokal ini, pertama yang ditampilkan adalah nasional. Tapi di atas ada drop down pilihan untuk lebih spesifik lagi daerah mana. Yang pertama provinsi. Misalkan kita klik provinsi Jawa Barat. Nah, maka akan semakin skupnya itu menjadi se-Jawa Barat. Lalu jika misalkan kita pilih kota, kabupaten atau kota, misalkan kota Bandung, nah maka skupnya akan lebih sempit lagi. Sip, sekian demo dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga aplikasi ini kedepannya bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mendata riwayat kesehatan dari penduduk di Indonesia. Oke. Terima kasih. Udah. Kita mau evakuasi jadi